Kalau masalah arogansi itu emang habitnya manusia. Jadi emang saat kita volumenya lebih banyak, kita bakal lebih berani sama yang lebih sedikit. Gue tato pertama SMA. Jadi gini lah, yang pasti lo kerja dulu aja daripada lo nggak punya duit tapi banyak gaya. Jadi itu aku orang tipe yang aku lebih percaya apa yang aku lihat daripada yang aku dengar. Kita kan banyak tentang salah satunya bahas kemacetan, jalur sepeda, terutama di kota Solo gitu. Ya itu sebenarnya lebih kayak demo sih. Jadi kalau gue tuh lebih baik nyoba di saat muda daripada pas tua lo baru nakal. Misalnya ada potensi atau kita ngomongnya ada cuan nih, ada potensi nih, udah diambil gitu loh. Ya udah nikmatin saat down. Apa yang lo pengen dari down? Lo pengen nangis, lo pengen banting, lo pengen teriak. Cuma ya sehari itu doang. Oke, selamat datang di Babrak Talks. Di episode 7 ini mungkin banyak yang baru ya. Kayak MC-nya sekarang juga baru hostnya. Karena Afif tuh lagi kemarin 7 hari ya? Bukan? Kru gimana? Oh enggak. Afif cabut. Terus sekarang diganti sama aku. Kenalin, nama aku Abi. Mungkin pertama kali juga ketemu sama Sobat Babrak ya. Sobat Babrak. Terus kenalin sedikit aja, aku penyiar di Solo Radio. Terus juga sekarang sama Babrak Talks. Dan kalau misalkan mau tahu lebih lanjut tentang aku ya follow Instagram aja sih, Adnan Habib. Nanti ada ya di bawah ya, kru ya. Dan di episode 7 ini kedatangan sama salah satu pria paruh baya. Sorry mas. Bener ya. Pria paruh baya yang hobi ngoleksi ikan, pecinta binatang, punya kura-kura Galapagos, tapi hobi nyepeda juga sampai pernah nabrak tukang beca. Iya nggak sih? Akhirnya bocor juga. Oke, please welcome ada Mas Giri. Halo. Salaman dulu kita. Halo. Oms. Gue kirain tadi Arya Manifesto. Waduh. Ya, kalau ini Abi Money Laundry. Oke. Oke, Mas Giri boleh menyombongkan dirinya. Sekarang sibuk apa, usahanya apa dan segala macem lah ya. Sebenarnya kalau mau menyombongkan diri tuh gak usah cerita sih. Oke. Pasti udah ngerti ya kan. Betul keburukannya sekali. Maksudnya. Minusnya udah pada ngerti gitu. Iya. Enggak, jadi namaku Giri Notologowo. Ya, jadi biasa dipanggil Mas Giri karena emang udah sedikit menuju umur yang walaupun face-nya masih muda ya. Iya, banget. Face-nya masih muda tapi memang sebetulnya umurnya juga udah mulai tua. Jadi aku sebenarnya apa ya, mau dibilang influencer juga bukan, entrepreneur juga enggak, terus wirausahawan ya enggak, orang cuma keliling-keliling sana-sana sini gitu aja kok. Jadi apa ya yang udah tahu biasanya kalau mungkin tahunya sih ke awal-awalnya emang aku biasanya kalau aktivis sepeda pasti, kalau bisnis ya masih bisnis, ada IO, ada wedding juga, terus juga mulai sekarang dari hobi ke bisnis juga, salah satunya ikan kayak gitu. Ya kalau pecinta binatang emang iya, ya nggak semua sih. Oke. Ada beberapa memang seperti itu. Oke, tuh buat orang-orang Solo mungkinnya udah nggak asing gitu kan, karena dulu juga MC ya, MC kondang Solo. Sebenarnya nggak kondang sih, masih kondang beberapa MC yang lain. Sebenarnya kalau MC itu sebenarnya cuma gini, itu kan hobi. Jadi emang kebiasaan hobinya kan emang apa ya? Emang suka ngecengin orang, ya kan kayak gitu. Jadinya akhirnya asik nih kayak ngeliat. Karena dulu sebenarnya kalau kita ngomongin MC, gue tuh sebenarnya dulu cita-cita jadi penyiar radio. Wih, kecapek tuh? Ada sih satu radio. Bukan radio kamu sih, ada. Oke. Ada salah satu radio, tapi aku jadi nggak masuk, nggak di nggak lolos gitu. Yang terakhir, tahap terakhir nggak lolos, nggak lolos. Akhirnya ya udah deh, MC aja deh kayak gitu. Ya, oke. Itu cita-cita banget dari kecil, pengen banget jadi penyiar radio. Iya sih, emang basic ngecengin orang, basic ngebacot tuh emang MC banget, atau segala macam ya. Boleh ngomong jelek nggak sih di sini? Boleh katanya. Boleh nggak kru? Boleh ya? Aman. Terus, iya sih, dilihat dari Instagramnya aja nih, itu not influencer. Iya, not influencer. Terus nama Instagramnya kenapa aku lihat? Apa kayak Gofar Hilman pergi jauh gitu? Enggak. Jadi
apa ya, dulu kan sebenarnya mainan Twitter itu kan di tahun 2009 kan. Kalau nggak salah pertengahan, mulai Agustus aku mainan Twitter. Terus bingung kan mau nyari nickname, apa sih nyari nickname, apalagi kan kalau kita mundur 11 tahun yang lalu kan anak-anak masih muda kan, tetap lagi cari gimana nih eksistensi, gimana sih bikin jati diri mau dibawa kemana. Akhirnya cuma filosofi aja sebetulnya. Kalau kita ngomong nama Aku Lihat, jadi tuh aku orang tipe yang aku lebih percaya apa yang aku lihat daripada yang aku dengar. Wih, empiris banget orangnya. Begitu. Apa yang dilihat yang nyata aja gitu kan. Iya, gitu. Jadi kalau orang bilang, kenapa sih aku lihat, ya gitu, karena gue lebih suka gue lebih percaya apa yang gue lihat daripada yang gue dengerin. Wih, benar banget. Gitu. Karena kan apa yang didengar juga kadang masih simpang siur. Bener. Kabar burung, kan? Mendingan yang dilihat aja, yang nyata-nyata. Iya. Yoi. Terus kan dari MC nih. Terus sekarang bisnis banyak nih ya, terkenalnya dengan itu juga gitu. Itu bisa nyemplung ke bisnis tuh gimana? Jadi sebetulnya gini, dulu kan kalau ngomongin bisnis, karena kalau balik mundur dari, aku sebenarnya udah mulai kerja tuh dari SMA. Dari SMA udah mulai kerja, sempat kerja di tempat cutting stiker. Oh? Iya, jadi kalau mundur sedikit, kenapa aku bisa di cutting bisa kerja, karena aku pengen banget gitu loh. Aku dari kecil tuh emang pengennya udah pengen keluar dari rumah. Jadi udah pengen harus bisa berdiri sendiri gitu. Gimana caranya ya udah sempat kerja di cutting stiker. Saya masuk kuliah, masuk di kafe kan. Masuk di kafe itu pun juga karena emang suka gambar juga. Dulu sempet juga sekitar tahun 2006 lah, main graffiti sama teman-teman graffiti yang lama dulu sempat. Oh, sering-sering ngebom tempat kosong gitu. Benar. Iya. Jadi ya sekitar tahun 2005-2006 lah sempat. Oke, udah rebel tuh ya, udah pengen cabut dari rumah. Iya. Tapi pengen usaha sendiri, tujuannya itu kan. Pengen bikin usaha tujuannya sendiri itu. Karena emang kayaknya ya emang nggak suka, emang nggak seneng dari kecil, emang nggak seneng dimanja gitu aja. Gitu. Pengen pokoknya ya kalau anak sekarang seliar lah gitu. Iya. Terus aku pengen yang ini gitu. Iya, pride gini. Laki-laki juga ya. Seperti gitu. Walaupun yang ngerasain susahnya. Iya benar. Gitu. Terus sekarang yang jalan bisnis apa aja nih? Kalau IO kan sebetulnya aku jalan di IO mulai dari IO kecil-kecilan sampai sekarang ya. Itu kan mulai dari sekitar tahun 2006. IO tuh? Iya. Ya kerja di orang, terus akhirnya sempat ya bikin sendiri juga. Iya. Sampai sekarang, terus tiba-tiba kemarin kan pandemi tahun 2020 lagi nggak ada event. Gitu. Yeah. Jadi emang aku dulu IO ku emang bekerja sama salah satu perusahaan rokok yang di sebelah sini. Oke. Iya. Nah itu udah sekitar dari tahun 2006, jadi bikin event-event kayak gitu, event yang lokal di Solo, mungkin di Jawa Tengah, sampai kadang juga road to yang di Bali. Sondre. Yoi. Sondre, tahu dong. Ketahuan dong rokoknya apa. Iya. Kan nggak nyebutin. Iya. Jadi kayak gitu. Sampai enggak tahun 2020 Maret itu mulai lagi nggak ada event, akhirnya berhenti. Terus salah satu bisnisku wedding juga, dia wedding planner, lagi berhenti juga kan, lagi nggak ada wedding juga, sempat berhenti, ya udah. Terus mikir event terbesar atau yang paling berkesan yang pernah di IO-in? Apa ya? Banyak. Wah, banyak. Asli. Pokoknya event-event walaupun dari luar, pokoknya kalau datang ke Solo ke situ. Kebanyakan ke tempatku. Walaupun memang nggak cuma langsung dari aku, bisa aja dari pusat juga bisa gitu. Tapi kebanyakan kan memang untuk area Solo dan sekitar, kebanyakan sih di tempatku memang. Gitu. Terus nge-build awalnya itu gimana tuh? Nge-build awal IO, terus ya boleh ceritain naik turunnya juga, atau bisnis yang lainnya gitu kan, ada Solas Beta kan? Iya sih, jadi kalau kadang tuh juga bingung ya, maksudnya kalau ngomongin karena pribadiku tuh emang suka ngulik gitu. Aku tuh lebih suka ngulik, lebih suka di lapangan. Jadi kadang emang kalau ada sesuatu yang memang menarik bisa diulik, ya itu ya ambil. Misalnya ada potensi atau kita ngomongnya ada cuan nih.
ada potensi nih, ya udah diambil gitu loh. Diambil aja gitu. Iya, jadi kalau untuk masalah naik turun, ya itu udah biasa bisnis. Ya maksudnya sampai sekarang pun dari beberapa bisnisku juga, aku dulu pernah punya beberapa bisnis yang akhirnya juga kolaps gitu loh. Sempat clothing juga. Sempat clothing awal-awal tahun 2004 ya, 2004 kalau nggak salah. 2004 2005 kalau nggak salah sih. Sekitaran tahun segitu ya sempat bikin clothing juga, tapi mungkin ya biasa kan, namanya juga masih kuliah. Iya. Apa namanya, profit dikit dipakai habis. Sedikit ya, ya, belum sejauh itu gimana belajar manajemen bisnis gimana, belum. Akhirnya ya udah, tapi kan akhirnya proses juga kan, proses akhirnya udah sampai sekarang gitu. Gitu nge-build-nya tuh. Terus juga itu kalau boleh tahu clothingannya ada kaitannya sama Round Division juga? Enggak, beda. Aku sempet jadi gini, aku sempat ikut timnya Round Division tahun 2009, awal Round Division dibangun. Iya, dibangun. Jadi, Mas Rio tuh ya? Mas Rio, jadi kenal Rio kan sebenarnya udah lama. Iya. Rio dulu anak Kapur Barus. Aku dulu punya band hip hop. Oh, anak hip hop. Yes. Goks. Gitu. Personilku salah satunya juga penyiar Solo Radio. Siapa? Felix. Oh, tapi yang zaman lama ya. 2009. Zaman lama. Iya, jadi begitu. Jadi tahun 2009 tuh aku ikut Round Division gitu. Jadi dengan beberapa teman-teman yang mungkin sekarang juga udah mulai survive sendiri ya. Kayak misalnya angkatanku dulu ada aku, ada Mas Jalu Blukar. Ada Gentastis. Terus ada Anggoro yang BMX, Mas Anggoro. Sepeda. Jadi kita salah satu ya, maksudnya tim-tim awal lah gitu. Founding father Round Division bisa dibilang. Nggak gitu ah. Nggak gitu ya, nggak enak ya. Nggak enak udah. Maksudnya kita sempet jadi sebenarnya belajar di situ, kita belajar. Jadi emang sebenarnya kalau kita ngomong nggak ada salah, kita untuk awal-awal tuh nyoba untuk ikut orang dulu gitu loh. Di situ kita belajar. Iya, benar banget. IO juga kan tadi nge-build yang usaha awal tuh IO berarti. Iya kan, IO juga ikut orang. Wah. Betul juga. IO ikut orang. Iya, tapi kan bisa jadi sebesar ini sekarang. Iya. Gitu. Jadi gitu. Dari ikut orang dulu, terus nyoba experience kemana, clothingan, terus sampai yang Soulless Beta tuh mulai dari kapan sih? Soulless Beta itu sebetulnya dulu awalnya itu cuma nggak bisnis, awalnya cuma hobi. Hobi, ya ada profitnya gitu, ada profit pasti yang namanya hobi. Mulai orang bilang kalau kita ngomong peliharaan ya, hewan peliharaan tuh pasti ada profitnya juga. Misalnya kita melihara terus besok dijual. Nah kebetulan mikir nih, wah kayaknya kenapa enggak ya, maksudnya kalau orang kita ngomongin hobi kan pasti ngabisin duit nih. Pasti apapun hobi kan pasti ngabisin duit. Akhirnya mikirnya cuma gini, gimana kalau hobi tapi bisa ngasilin gitu. Iya. Akhirnya 2 tahun yang lalu kok nggak salah. Iya, hampir sekitar 2019 akhir lah kalau nggak salah. Terus aku mulai terjun di Soulless Beta. Soulless Beta itu. Jadi pertama itu masih di rumah. Rumahan, terus mungkin banyak yang tahu, terus jadi banyak nggak sih sekarang? Akuarium udah ada berapa tuh? Kalau akuarium nggak mainnya nggak akuarium sih, jadi main akuarium kecil. Kalau ikannya sekarang udah hampir ribuan. Wow. Ribuan. Kan. Jadi lebih kayak peternakan deh. Iya, peternakan. Ada anakannya juga gitu, jual anakannya juga. Jadi aku lebih kayak peternakan. Kayak distributor gitu, istilahnya distributor, jadi punya reseller aku. Udah sampai punya reseller? Iya, gokil. Pelan-pelan sampai sekarang. Terus akhirnya ekspansi, pindah di daerah Klodran. Aku ketemu partner, kita berdua, terus ya udah jalanin yuk, gedein aja sekalian. Tapi harus bikin sesuatu yang beda dong gitu. Jadi jangan sampai cuma ini peternakan doang gitu. Iya. Makanya Soulless Beta dibikin konsepnya adalah ke depan akan menjadi tempat edukasi tentang ikan-ikan juga. Iya, jadi pemeliharaannya. Misalnya kayak sekolah mana, misalnya sekolah nih SD mana gitu, datang visit ke tempatku, mereka di sana belajar.
belajar kayak outbound gitulah, belajar. Makanya aku bikinin kayak tempat aman juga buat mereka belajar, nanti edukasi gimana sih ngasih makan, gimana melihara ikan. Nah, Pulang ada ilmu juga yang dibawa ya. impactnya juga pulang. Iya, benar. Jadi seperti itu ke depannya. Wah, keren sih, maksudnya dari hobi menghasilkan duit, mengedukasi. Ih, terbaik emang ya. Emang. Terus pas banget sih menurutku, kayak semacam 2019 mulai yang Solas Beta. Di 2020 pandemi banyak orang yang ngedalamin hobi. Dan Benar. di 2020 yang ngedalamin hobi ke ikan, jadinya ke tanaman juga kan. Iya. Nah, salah satunya itu jadi kayak momennya pas juga sih 2019, 2020 pecah mungkin. Iya, pecah. Jadi sebenarnya 2020 tuh kayak untuk salah satu ya mungkin kayak aku yang jualan ikan gitu ya. Kayak yang jualan ikan emang momen. Kalau kasarnya itu kayak lagi lebarannya aja gitu. Lagi lebaran, iya. Mungkin Bener-bener. 2021 emang mungkin udah nggak begitu terlalu tinggi ya pemerintahan, tapi masih kembali ke sana. Sama, Oke. grafiknya tuh kayak misalnya nggak ada pandemi ya kita di sini. Pas pandemi itu lagi dapat aja naik. Iya. Nah, saat misalnya udah mulai turun ya kita kembali ke satu Balik titik lagi yang itu sama. ya, Jadi sama nggak, ya. dropnya nggak jatuh. Oke, terus ke ini nih, yang paling menarik tuh aku sebenarnya pengen ngomongin tentang komunitas sepedanya. FLSR, Friday, apa? SLFR. Iya, Solo Last Friday Ride. Ah, itu dia SLFR. Solo Last Friday Ride. Itu emang tiap akhir bulan, setiap hari Jumat akhir bulan. Yes, benar banget. Terus sempat dapat cerita nih, katanya dulu SLFR itu kalau misalnya lagi ada momen Halloween, terus sepedahannya pakai Iya, kostum gitu. Benar. Jadi emang dari sebenarnya kan SLFR dari tahun 2011 ya. Dari tahun 2011 ya awal-awalnya sih cuma sekitar zaman dulu 2011 masih pakai BBM. Ya kan, jadi pakai Ping chat gitu ya. Gitu. Jadi kita masih broadcast message aja mainnya. BBM putar. Terus masih pakai poster kecil-kecilan, paling enggak ya ukuran A4 A3 nempelin. Paling awal pertama ngumpul cuma 50 orang, nggak ada kali ya. Awal-awal 50 orang nggak ada. Terus ya mungkin kan sampai akhirnya jalan setahun kita udah mulai ya sekitar ratusan lah. sekarang udah berapa? Kalau sekarang sih sebetulnya karena lagi masa-masa pandemi kayak gini ya, jadi sebenarnya aku restart gitu. Jadi aku pengen bikin konsep yang baru. Kalau sebetulnya kalau kita ngomongin rekor puluhan ribu pernah. Goks. Itu itu di momen ketika SLFR pas SMA lulusan SMA dirayainnya. Ribuan, sorry bukan puluhan ribu, ribuan. SMA tertentu atau Enggak. anak SMA yang Jadi lulus aja di tahun itu gitu? Momen SMA lagi lulusan. Oh, semua SMA. SMA lulusan. Nah, terus kita sama teman-teman itu sosialisasi ke sekolah. Jadi harapannya dari ngajak mereka itu larinya tuh ke sepedaan. Daripada kayak coret-coret pakai motor Ya gitu. coret-coret nggak apa-apa sih menurutku. Iya sih, nggak apa-apa. Kaku banget emang sekolahan apaan sih, coret-coret nggak apa-apa ya kan. Iya kan udah nggak dipakai juga. Nah maksudnya akhirnya daripada naik motor yang mogleng malah ganggu, ya walaupun kita juga ganggu gitu loh. Iya. SLFR itu sebenarnya juga ganggu jalan gitu. Tapi kan kita cuma pinginnya, kita cuma pengen dapat momen aja gitu untuk sebulan sekali. Gitu. Nah makanya itu hampir mencatat ribuan. Dulu sempat dicatat sama Dispora. Itu masuk muri nggak? Enggak masuk. Kita nggak. Ya mungkin bisa aja sih kalau, tapi kita nggak ingin ke sana. Iya. Karena dulu lebih apa ya? Jadi kalau gini sebenarnya awal mula Last Friday itu kan sebetulnya kan gerakan ya. Kita nggak bisa diomong komunitas karena gerakan. Jadi sebetulnya kita lebih gerakan kayak kita kan banyak menentang salah satunya bahas kemacetan, jalur sepeda, terutama di kota Solo gitu loh. Ya itu sebenarnya lebih kayak demo sih. Maksudnya menentang? Iya kita emang menentang. Jadi awal mula tuh dulu emang seperti itu. Maksudnya kita pengen kembaliin jalur sepeda, jalur lambat lah. Kita kalau ngomong jalur lambat di sepanjang Slamet Riyadi kan dulu tuh sebelum kayak sekarang itu penuh sama parkir. Iya. Parkir. Jadi kita parkir sama tempat jualan. Akhirnya kita mulai vokal, kita pengen balikin dong gitu. Akhirnya
pada saat setelah 1 tahun kita berhasil mengembalikan jalur lambat semestinya. Wah, gokil, keren. Gitu. Oke. SLFR bulan ini berarti baru kemarin ya, minggu kemarin? Iya, baru minggu kemarin kan? Baru minggu kemarin. Yang sama Abbas Pipot juga ya? Iya, Abbas Pipot. Barengan. Pipot cuma nebeng foto. Dibohongin itu ya, kalian slow lovers tertipu oleh Abbas Pipot. Di Babrak Talks masih sama Mas Giri Notologowo bener ya? Notologowo dong. Yoi, menata Legowo. Menata apa sih? Artinya apa sih, Mas? Notologowo apa sih? Jadi Notologowo tuh jadi sebenarnya tuh gini. Dulu tuh kan namanya dulu sebenarnya Giri Noto. Noto doang. Giri Noto doang. Gitu. Giri Noto. Jadi sebelum namanya jadi Giri Notologowo tuh gue tuh dulu sering kecelakaan. Terus? Sering banget kecelakaan. Nah, terus mikir kan. Jadi kalau yang namanya Giri itu kan sebetulnya gunung. Dalam bahasa Jawa tuh artinya bisa gunung, bisa ratu. Oke. Noto tuh kan berarti nata ya. Nata ya. Nah, itu terlalu berat. Oh, berat ke nama. Akhirnya setelah kejadian, salah satu kejadian tuh adalah gue sepedaan nabrak Tukang beca. Tapi keren loh. Apa? Iron Man itu. Kok bisa? Besi semua. Iya kan? Cuma yang dalam doang yang empuk. Nah, jadi semenjak kejadian itu, gue bilang sama nyokap bokap, ini kayak keberatan nama deh, gue bilang gitu. Kayak keberatan nama, ganti aja deh. Ya udah, akhirnya ganti, selamatan gitu. Akhirnya jadi Giri Noto Legowo. Oh, cuma ditambahin doang. Ya, jadi Noto Legowo. Kalau Legowo kan lebih kayak sabar ya. Jadi buat menata kesabaran. Makanya gue sekarang lebih banyak sabar. Sabar aja ya. Iya, lebih banyak sabarnya gitu. Dulu tuh yang pas nabrak beca, itu nabrak depan apa belakang apa samping? Nabrak depan. Jadi ceritanya gini, gue udah lama, itu waktu sekitar tahun 2010-an ya. Kan langsung duduk dong? Enggak, ceritanya tuh lucu banget. Jadi gini, kan udah 2 minggu nggak pernah naik motor. Motor gue titipin tempat anak-anak. Mabuk kan? Oke. Mabuk sama anak-anak tuh. Sebenarnya nggak mabuk-mabuk banget gitu loh. Cuma kan tahu kan kebiasaan orang kalau mau balik, pulang dulu ya, balik dulu. Nah, jadi kejadian itu gue putar balik, mau pulang kan rumahnya sana nih. Tempat nongkrong sebelah sini. Gue balik dulu ya, sambil gue masih ngeliatin gini. Terus gue gas. Pas digas ternyata gue udah masuk ke jalur kanan. Depan gue itu udah beca. Nabrak kan. Lempar. Langsung muka dan tepat langsung di depan pintu rumah sakit Brayat. Jadi kejadiannya masuk iya, dan tuh gue masih marah loh itu. Jadi gue masih marah waktu bangun kan gini. Anjing, bilang gitu kan. Sambil banting helm kan, terus masuk ke dalam. Masuk ke dalam, ke depan pintu ada kayak di depan pintu rumah sakit tuh udah ada kayak apa namanya? Tempat tidur yang didorong tuh kan. Gue langsung di situ, langsung tiduran di situ sendiri. Gue udah nggak mikir motor karena kan anak-anak udah pada lari kan. Udah pada lari nolong, wah mas gini. Nah, terus gue langsung masuk tuh. Tahu bangun pagi udah. Jadi tabrakan langsung ke depan pintunya, Brayat. Iya, depan pintu Brayat pas. Pas banget. Langsung bangun. Jadi dulu kan di sebelah Brayat itu ngumpul sama anak-anak. Dulu itu ada studio tato kan. Studio tatonya tempatnya Mas Dodo YSU di sebelah situ. Jadi kita kalau malam memang suka mabok di situ. Suka mabok di tempat tato. Iya. Karena kan kita memang gimana? Kerja malam mabok. Oke. Yang penting balance. Ya itu salah satu indikator atau cara-cara biar sukses juga ya. Benar. Kayak ada beberapa slogan work hard party harder. Kan? Iya, work hard party harder, istirahat harder. Wow. Jadi kayak gitu. Makanya ya kebiasaan sih. Sebenarnya dulu sering banget kayak begitu sama anak-anak. Jadi ya kejadian sebelum nggak cuma gue, banyak banget kejadian macam-macam. Ada yang kocak lagi nggak? Apa ya? Enggak sih kalau kocak. Ya biasa sih kalau namanya orang mabuk ya gimana lah. Kayak gitu. Salah naik motor. Iya, tapi sampai sekarang kalau gue misalnya gue minum di tempatnya teman gue. Atau misalnya gue minum di mana gitu ya, tempat bar apa lounge. Ya gue sekarang nggak pernah naik motor. Takut nabrak beca? Bukan takut. Enggak dong. Karena ya udah worry aja gitu loh. Maksudnya kita kan nggak tahu. Kita nggak tahu bakal terjadi apa lagi gitu loh. Jadi makanya gue tuh sekarang palingnya ya naik Gojek. Naik Gojek. Misalnya, ya minum di mana di situ, oke.
Ya udah gue berangkat naik Gojek. Naik Gojek biar nabrak becanya berdua gitu kan. Enggak gitu. Enggak begitu konsepnya. Jadi biar gue lebih pulang lebih aman aja gitu loh. Sampai kadang tuh memang pernah gue udah mabuk parah banget tau. Giting. Enggak. Gue enggak pernah giting, Bro. Oke. Dulu. Mancing doang. dulu mungkin ya. Enggak apa-apa lah anak muda. Enggak ada salahnya dicoba gitu loh. Iya. Sebenarnya lebih baik lu jadi kalau gue tuh lebih baik nyoba di saat muda daripada pas tua baru nakal. Bener. Telat gaul. Iya, telat banget. Jadi gue pernah sampai ada satu momen di mana gue pulang udah mabuk banget, sampai gue pegangan sama bapaknya tuh, bapak Gojeknya bilang, Mas pegangan aja gitu. Oh iya. Saya takut gitu. Takut jengkang. Iya takut jengkang gitu. Apalagi dulu kan gue pernah nge-MC di klub juga kan. Terus? Nge-MC di klub. Setiap weekend kan gue nge-MC di klub. Sampai gue ketemu supir Gojek itu gue sampai pernah selama setahun gue pernah ketemuan satu sopir itu sampai 4 kali. Sampai udah hafal gitu kadang. Mas Giri tesnya sehat dong. Lumayan Pak. Oh gimana? Gocekan mawon gitu, pegangan aja gitu. Oh gini Pak, gini. Dalamnya tuh meriku, masih gitu. Rumahnya masih sana masih. Jadi udah enak gitu loh. Ada pawangnya. Kadang malas gitu loh. Iya nggak sih lu kadang malas ya? Lu naik motor gitu loh. Apalagi naik Gojek basa-basi kayak gini. Oh iya Pak ini. Udah berapa lama Pak nih? Udah berapa lama begini gitu. Udah punya pawang, gokil. Jadi sekarang lebih enak maksudnya kalau misalnya udah ketemu yang udah kebiasa, enak banget kayak gitu. Nakal dulu aja. Nakal giting, pernah gue nyoba giting. Dulu. Ijo. Ada biasa aja. Iya. Nggak tahu ya, gue nggak ngerasain. Ya, maksudnya enak sih tapi kalau langsung gitu biasa aja gitu. Biasa aja kayak ngerokok ya? Iya, pernah gue nyoba sekali dan bad trip, akhirnya gue nggak ngerasain enak. Mungkin karena terlalu banyak kali ya. Iya kan, biasanya kan nyedot Samsu kan. Wah, berat banget. Agak kecil gitu, terus gue sedot banyak, terus pernah bad trip, nyoba. Kalau nyoba apa sih? Nyoba kenakalan apa ya? Apa yang paling itu parah? Apa ya, obat-obat pernah gue sering. Wow. Dulu. Kalau gue nggak berani sih, mahal. Iya. Kalau obat-obatan gue dulu sering nyobain. Jadi kayak obat-obat penenang lah. Oh gitu. Obat-obat penenang gue dulu pernah sering. Jadi sampai muka gue tuh sampai kurus. Oh gokil. Tapi jadi gini, sebetulnya tuh kalau ngomongin kan kadang kayak alkohol juga kan sebetulnya ada fungsinya sendiri ya. Obat itu kan sebenarnya ada fungsinya sendiri, cuma sebenarnya akhirnya penyalahgunaan itu yang buat apa namanya overdosis dan segala macam. Iya, banget gitu. Okay. Tapi dulu kalau gue memang kalau pakai obat-obatan itu buat kerja. Doping. Iya kayak doping gitu. Jadi kayak gue bisa lebih fokus gitu. Oh. Jadi kayak ngerasain gue nggak peduli sekitar gue gitu. Bener. Fokus aja gitu, fokus ke iya, gue gawean. Fokus kerja, jadi kayak orang mau ngomong, ayo udah ketemu cuma ya udah gitu doang. Gitu. Oke, sekarang kita tersambung sama BNN ya. Oh iya, halo BNN. langsung. Gak apa-apa dong. Langsung. Jadi sempat itu benar-benar sempat. Kalau obat-obatan sekarang udah enggak. Dulu sempat sih terakhir obat mah. Wah, anak kosan banget. Iya. Bos. Tapi sekarang udah enggak. Iya, Soalnya gue udah gak punya mah, udah gak punya pah. Wah, udah jadi mulai gitu. Dark jokes ya. Jadi deh bersyukur deh, lu masih punya mah ya. Kalau gue udah gak punya mah, udah gak punya pah, jadi ya gimana gitu. Aduh, agak merinding ya. Gitu. Terus berarti mama papa juga udah nggak pulang lagi? Udah, enggak. Gue sekarang jagain rumah, udah nggak pernah balik soalnya. Udah nggak pernah balik. Ya udah gue tungguin rumahnya. Terus tato itu? Ada untuk orang tua juga nggak? Tato ada. Tato tuh yang gue tulis cuma buat orang tua gue, cuma tanggal lahir nyokap gue. Ini di sini. Karena gue lupa. Lu tuh sebadan nggak sih? Sebadan. Yang enggak cuma di depan. Oh di sini. Nggak boleh. Jadi mulai dari badan sampai sini udah nggak dibolehin. Kenapa? Nggak tahu, katanya jelek aja kalau cowok tatonya di depan gitu. Mungkin karena perut gua gede kali ya. Mungkin kayak gitu. Nggak kayak Pecun? Enggak. Kalau Pecun kan di belakang sini. Di atas pantat sini biasanya gambarnya kayak logo tribal. Tribal. Kalau nggak kayak logonya Dewa 19 gitu. Iya. Yang ada love terus ada sayapnya. Enggak lah, di belakang sini apaan? Put coins here gitu.
Tato enggak? Gue tato pertama SMA. Terus dimarahin gitu sama Enggak, kan di dalam. di mana? Tato pertama tuh Di belakang, di punggung. punggung. Waktu itu tato apa tuh? Enggak, bukan kerokan. Oke. Gue udah tahu bridging lo mau Iya, dibawa ke sana. ke situ. Mau dibawa ke sana, tenang. Enggak. Jadi pertama tato gue di belakang, abis itu di tangan. Jadi gue lebih penuh di dalam dulu. Makanya di kaki, gini kan di kaki. Iya. Di dalam. Kalau anak sekarang kan yang penting di luarnya penuh dulu, dalamnya kosong. Iya, kan biar menunjukkan identitas kan. Iya, Tatoan nih gue gue, gitu kan. Enggak, kalau dulu emang orang zaman dulu lebih banyak kan di dalam sih. Di punggung dulu tato pertama gambarnya? Gambarnya peri. Artinya? Nggak tahu, gue suka aja gambarnya. Kalau itu gue suka gambar, tapi setelah di tangan udah mulai ada artinya semua. Maksudnya gue nggak bukan arti juga, tapi ada cerita. Jadi kadang dulu pernah gue sempat dibilang sama temen gue adalah gue tuh orang yang selalu bercerita di atas kulit. Oh, jadi cerita hidup semua ada di sini? Iya, cerita hidup banyak di tangan gue. Berarti yang tabrak beca juga ada? Itu ada. Itu di rahang bengkok. Enggak, gue tato. Rahang gue sekarang rahang kan agak ke belakang sini. Geser? Agak geser. Si tukang becanya nggak kenapa-napa tuh? Nggak apa-apa. Tapi kata anak-anak waktu lagi betulin beca, ketibanan beca, kan lu tahu kan beca kalau dibetulin kan harus harus nunggingin. Di stupi kan ke depan gitu kan. Akhirnya itu padahal jam 3 pagi kalau nggak salah. Mungkin kan karena anak-anak kan ngumpul rame-rame, badannya tatoan semua tuh. Bapaknya mungkin dia takut kan. Mau ngamuk gimana anjir. Mau nagih juga tatoan semua, apa gue yang dipukulin. Terus, akhirnya dia nyoba betulin sendiri, terus malah ketibanan pagi-pagi tolongin anak-anak. Pak nggak apa-apa. Ya udah. Begitu. Nyepeda, balik lagi ke nyepeda tuh masih sekarang? Masih. Arogansi yang pesepeda zaman sekarang tuh ini nggak sih? Di Solo ada nggak sih? Ada. Sempat ada masalah nggak sih? Kalau masalah ada. Dari kayak gue misalnya SLFR dulu kan kita sampai emang udah di mention orang terus gitu loh. Kadang sampai gue udah ngerti. Jadi setiap malam setiap SLFR kelar itu pasti ada mention masuk. Twitter itu masih. Instagram pasti. Tapi gue belum pernah sih anak-anak SLFR sejauh ini masuk Energi Solo. Energi Solo apaan tuh? Kayak akun info cegatan. Oh iya. Kayak info-info gitu. Untungnya enggak masuk anak-anak baik-baik. Ya Solo mah baik-baik sih. Soalnya di Jakarta tuh bisa ugal-ugalan. Itu karena musuhnya tuh mobil, busway, ya nggak sih? Nah kan di sini sumber kencono kan. Enggak, sebenarnya kalau masalah arogansi itu emang habitnya manusia sebetulnya. Jadi emang saat kita volumenya lebih banyak, kita bakal lebih berani sama yang lebih dikit. Iya sih. Jadi sebenarnya itu aja, sama aja nggak motor, nggak klub sepeda, sama aja sebenarnya. Jadi menurut gua kayak kemarin kita ngobrolin yang foto kan, foto di giniin gitu kan di Fox. Iya di Fox. Ya wajar-wajar aja buat gue. Biasa aja sih ya. Ya emang salah. Oh. Emang salah. Pernah ada masalah sama Disub katanya? Masalah sama Disub nggak ada. Orang teman baik gue semua. Wih. Gini. Gila. Mabok bareng enggak? Enggak pernah. Udah tua-tua, enggak seru. Dia sekarang istri satu nih? Sejauh ini baru satu. Rencana mau? Belum. Sunah 4 loh. Iya, pengen gue juga. Karena gue merasa gue kayaknya lahirnya kecepatan deh. Karena generasi sekarang anjir. Iya bagus-bagus, sumpah pak. Anak SMA. Nggak dandan aja udah cantik. Ih, gitu. Emang basicnya. Dan gue paling kesel liat. Apa tuh? Ntar gue takut. Ya, takut sama istri nih. Gue mau lebih suka lebih seneng cewek yang yang alami gitu. Yang natural. Nggak pakai dandan. Enggak, jangan sampai. Iya. Gue juga nggak suka misalnya alisnya tebel atau. Bayangin lu sekarang misalnya ke klub, ya kan ketemu cewek nih. Pulang bareng, Dad. Tiba-tiba bangun nih. Tahu-tahu lu bangun sebelah lu ceweknya nggak ada alisnya gitu. Kan takut anjir gue makanya. Alisnya copot semua bisa lihat tuyul. Kalau gue makanya gue lebih yang suka natural dan sekarang tuh anak-anak sekarang gila cakep-cakep banget. Asli Pak. Emang. Tapi emang bener soalnya sekarang kayak kita ngomong susu aja udah. Susu apa nih? Nggak maksudnya gizinya mereka tuh namanya susunya udah sampai 4-5 dulu kan cuma judulnya doang gitu loh. Judul mereknya doang. Sekarang mereknya udah merek ini udah sampai yang ketiga, keempat. Wah. Mereknya udah yang sampai serinya udah ada yang keempat gitu. Merek. Iya. Merek mah kan pinggir jalan. Kalau merek mah. Iya, di sini ini nggak sih perek? Tahu istilah perek ya?
Perek tahu dong. Iya. Harusnya tahu sih, tapi walaupun nggak tahu, nggak ngerti juga ya. Sebenarnya kalau perek kan, kalau kita ngomongin perek itu kan apa namanya? Udah lama banget kata-katanya. Iya, udah 90-an banget ya. Ini 90-an. Perek, pecun. Iya, perek pecun. Istilah-istilah. Zaman sekarang nggak tahu. Nggak tahu, hampir nggak tahu. Tapi iya sih, cewek-cewek anak SMA coffee shop aja nggak usah ke klub sekarang tuh. Iya. Coffee shop kan. Cakep-cakep banget gue bilang. Tapi emang anak-anak sekarang gila deh. Nggak kuat lah. Pokoknya. Parah. Dibungkus gitu. Dulu pernah tapi gue ngebungkus. kalau ketemu sama mereka gue juga nggak pengen pacaran kok. Iya, Gue pengennya kakak adik aja. Kakak adik. Soalnya kakak bisa mandiin adiknya. Iya, bisa nidurin ya. Iya bisa dong, kan Bisa kakaknya. kakaknya dong. Kan kakaknya, Iya, boleh kan? dong. Boleh Kakaknya, dong. makanya kan gue bilang harus konteksnya gimana ya? Kita sebagai kakak adik aja. Iya. Jangan Coba di pacar. sini tidurin dulu gitu, enggak? Iya. Ayo bobo gitu, ayo mandi gitu, ayo dek mandi, kan Iya. enak begitu. Tapi pas bangun alisnya hilang. Kayak itu yang gue takutin kadang. Misalnya kalau nggak natural kayak begitu. Iya. Makanya gue lebih suka cewek-cewek natural. Makanya cewek-cewek sekarang kalau nggak dandan cakep aja. Ngeri. Ya, apalagi yang sebahu ininya rambutnya. Oh rambutnya ya. Rambutnya sebahu, aduh Gua kira nggak kuat giginya bos. sebahu, anjing. Wah panjang dong. Iya rambut sebahu tuh tahu Sumedang kan ya. Apaan? Cewek tahu Sumedang, rambut sebahu sangat enak dipandang. Oh gitu. Iya, pancarannya nggak terlalu lucu ya para pemirsa. Tahu Sumedang ya. Terus kenal sama istri, boleh ceritain dong? Gue kenal istri gue di apa ya? Dia dulu sempet apa namanya magang di tempat gue, di tempat kerja. Di kantor gue dia magang. Terus katanya pernah mabok bareng? Sering dong. Iya tapi gue tuh orang yang lebih, jadi gini, gue tuh orang yang kalau mabuk lebih seneng ditemenin bini gue. Gue seneng banget. Jadi karena menurut gue lebih terkontrol. Enggak ya, juga. bukan terkontrol, jadi enak aja gitu loh. Lu punya bini. Jadi kehidupan pernikahan gue tuh nggak jauh berbeda dari saat gue pacaran. Vibesnya masih sama gitu ya. Masih sama. Jadi kurang lebihnya dia udah ngerti gitu. Dan gue seneng aja gitu loh. Jadi kadang ya bukan gue mau pamer gue punya bini, enggak. Cuma enak aja gitu loh. Nggak yang misalnya kadang gue juga sedih liat teman-teman gue yang kadang ayo mabuk yuk, sampai ngumpet sampai kayak gini yuk. Marahin bininya sampai gitu gila. Suruh balik. Iya. Kalau mau bini kan ya bini ikut. Iya. Tapi nggak bisa ke cewek lain kali. Tapi untungnya adalah bini gue tuh nggak suka ikut. Bini gue lebih suka di rumah. Iya. Tapi kalau gue sih kalau lu mau berangkat ya ayo, lu nggak mau ya udah. Nih. Berarti gue yang beruntung dong. Iya. Iya. Ngebagi waktu antara mabuk sama bini sama kerjaan gimana? Gue tuh keluarga yang dua-duanya sama-sama sibuk. Oke. Bini gue kerja dari pagi sampai malam karena di bank kan. Terus kalau gue juga sibuk kayak begini. Ntar mungkin di rumah gue mabuk. Barengan? Temen. Enggak, bini gue nggak minum udah. Bini Okay. gue udah nggak minum. Soalnya kalau biasanya malah jadi gue ketemu bini gue tuh cuma di kamar tidur. Pas udah tidur. Udah. Selain itu kalau misalnya dia masih bangun, ya dia nonton film, gue ngomong sama anak-anak di rumah. Oh bareng-bareng boleh tuh sama bini? Boleh. Gokil. Enak ya punya bini kayak gitu ya? Iya, makanya maksudnya kadang orang mikir bahwa gila lu besok pernikahan bakal kayak gini susah mau ngapa-ngapain. Enggak. Masih free-free aja? Aman-aman aja, enak-enak aja. Jadi kita udah punya kesepakatan sendiri gitu. Sama bini? Iya. Jadi ya udah, maksudnya kalau bini gue kan selama lu mau minum gitu loh. Yang pasti jangan cari cewek lain. Gitu, nggak boleh. Kalau bini lain boleh. Kayaknya sih. Izin dulu pak. Izin dulu. Iya jadi kayak gitu. Jadi enak-enak aja. Izin sama bini istri 2. Cuma kadang gue tuh bini gue paling suka kesel. Kenapa? Kalau gue udah mabuk banget. Katanya tidurnya muter. Jadi kadang gue suka ngalah daripada gue naik ke kasur, mending gue di bawah. Muter apa sih istilahnya kalau di Jawa tuh? Apa ya? Pokoknya tidurnya udah banyak gerak lah. Tidur banyak gerak pokoknya. Aneh ya. Rese nggak sih lu kalau misalnya mabuk? Mabuk nggak Nggak pernah. Dulu mungkin ya. Dulu iya. Nggak, sebenarnya nggak rese sih. Resenya nggak segimana dulu.
Ya tadi tidur aja sampai muter. Ya itu kan di bawah alam sadar. Di bawah alam sadar. Kalau rese enggak sih? Mungkin apa ya? Enggak sih, selama enggak ada selama enggak ada yang rese gue biasa aja. Kayak gitu. Gue pernah tuh ada pengalaman giting kocak banget. Jadi di giting sih, bukan mabok ya. Giting, terus di Bogor tuh ada satu jalan lurus, terus ada pohon. Hah? Cuma satu. Iya, satu jalan lurus, one way lah. Iya. Kanan kiri pohon gede tuh. Iya. Gue nganterin dia balik. Terus kata gue, lu sadar nggak? Sadar, gue bisa katanya gitu kan. Bisa, terus di tengah jalan berhenti. Dia udah halu banget, terus katanya, bentar. Pohonnya nyebrang. Kata, anjing, pohon nyebrang kanan kiri katanya. Enak ya? Lihat lagi enak kali ya. Yang enak tuh kalau misalnya udah sampai kayak buffering, udah ngelek udah enak banget. Udah kayak mau ngambil sesuatu udah kayaknya di sini udah keambil, tangan belum gitu. Aduh, ya itu udah enak banget. Tapi gue gak kangen sih. Cuma ya dari dulu pernah. Cuma sekarang udah enggak. Paling sekarang kenakalan gue cuma apa sih, mabuk, cuma minum. Emang gue doyan minum sih. Udah itu aja ya? Iya. Udah enggak. Gue peminum ya, bukan pemabuk. Beda. Kalau pemabuk kan lu berarti harus yang minum harus sampai mabok. Gitu. Kalau gue emang suka minum. Minum aja gitu ya buat santai. Minum nyantai aja, udah. Minum ngantuk tidur gitu. Itu jadi salah satu naik turunnya nggak sih? Naik turunnya maksudnya naik turun bisnis juga difaktorin sama mabok gitu. Maksudnya enggak ngaruh ke bisnis itu. Enggak ada. Enggak, biasa aja. Slogan gua sama anak-anak dari dulu cuma satu. Apa? Sempoyongan tapi konsen. Mantap. Lu mau sempoyongan kayak apapun yang penting konsen. Kerjaan kudu beres. Tapi titik terendah lu pernah nggak sih apa? Titik terendah gue pernah. Ngapain? 2020 Desember 2020 itu pengalaman dalam hidup gue. Seumur hidup dalam 1 bulan gue nggak ada income sama sekali. Nggak makan? Bukan nggak makan, cuma gue ngerasa anjir gila 2020 hancur banget gitu. Pas pandemi berarti? Pas pandemi. Gue sempet jadi bener-bener yang nggak jalan apapun, nggak ngapa-ngapain. Jadi cash flow-nya cuma keluar aja, nggak ada yang masuk. Gak ada income sama sekali. Ya itu buat gue bukan titik terendah. Tapi menurut gue nggak ada titik terendah sih. Gue nggak ngerasa ada titik terendah dalam hidup gue. Tapi kalau terakhir ini ya cuma itu sih, gue ngerasa bahwa anjir ternyata kayak gini ya. Kalau gue misalnya dalam arti gila nggak ada pemasukan gila. Padahal kan banyak yang harus diurus kan. Maksudnya gue punya pegawai, gue juga punya istri, gue juga harus ngurusin rumah gitu. Tapi tetap mabok. Mabok number 1 ya? Iya dong. Terus lu mau ngapain? Es teh nggak menyelesaikan masalah. Alkohol nggak menyelesaikan masalah, apalagi es teh. Ya kan? Begitu aja. Iya sih. Terus ada nggak sih tips-tips buat anak-anak nih yang sobat babrek gitu buat ngebangun usaha? Buat ngebangun usaha? Disembangin sama masih anak muda lah. Apa ya? Sebetulnya sih kalau gue tipsnya cuma pertama yang pasti tekun, yang satu itu ya senakal-nakal lo. Jadi gini lah, yang pasti lo kerja dulu aja daripada lo nggak punya duit tapi banyak gaya gitu aja. Oke. Jadi kalau gue bilang, kalau gue cuma nyantai-nyantai aja kemana. Orang kadang mikir sama gue kayak gini, kerjaannya apa sih? Lo mau tau nggak, tetangga gue bertahun-tahun sampai sekarang nggak ngerti kerjaan gue. Karena ngertinya cuma mabok. Jadi gue pulang pagi, kalau nggak gue di rumah minum sama anak-anak, kayak gitu doang. Ya walaupun gak tiap hari ya, cuma kan mikirnya anjir kerjanya apa sih? Bilang gitu. Enggak disangka babi ngepet kan? Enggak pernah. Jadi nggak pernah. Jadi ya udah apa ya? Diseimbangin aja sih menurut gue. Yang pasti ya kalau lu mau namanya kan kalau kayak mabok itu kan buat kesenangan pribadi. Entah itu mabok, entah lu mau beli, entah hedon dan segala macam, lu mau belanja apapun itu kan kesenangan lu pribadi. Tapi ngapain kalau lu nggak bisa? Dalam arti lu nggak punya apa-apa gitu loh. Jadi lu harus memaksa semua itu padahal lu nggak bisa apa-apain gitu loh. Lu nggak bisa ngasilin duit tapi lu mau maksain itu semua percuma juga. Ya. Terakhir tuh tentang prinsip-prinsip hidup atau nggak quotes lah dari Giri Noton Logowo. Prinsip hidup apa ya? Kalau gue cuma jangan takut mencoba sesuatu yang berbeda aja sih. Cobain aja gitu ya. Coba aja. Lu misalnya mau dalam arti mau bisnis, mau hobi, mau apapun, cobain dulu aja, nggak ada salahnya kok. Yang namanya, kalau buat gue ya, yang namanya gagal tuh biasa.
Pasti ada gagalnya. Banyak juga gagal yang pernah lu rasain ya? Masih. Sampai sekarang pun kadang masih. Ada beberapa bisnis mungkin yang masih gagal. Cuma ya udah, tinggal mau tekun apa enggak. Gitu aja. Semua emang butuh proses, gitu aja. Dan ini sih maksudnya kayak anak muda tuh bingung ketika mereka jatuh. Terus mau up lagi tuh harus ngelakuin apa tuh bingung. Nah, kalau misalkan berdasarkan pengalaman hidup lu, pas lu down tuh lu up-nya tuh kayak gimana? Apa yang bikin lu up selain mabok? Bawa ke doa. Diterima nggak kan 40 hari, Pak? Tuh, terima apa enggak kan urusan yang Iya. Gue mau yang atas. Enggak. Jadi kalau masalah ngedown, buat gue down ya kalau emang lagi down, ya udah nikmatin saat down lu. Apa yang lu pengen dari down? Lu pengen nangis, lu pengen banting, lu pengen teriak. Cuma ya sehari itu doang aja. Dilepasin aja semuanya. Aja. Nggak ada salahnya kalau ngelepas. Misalnya kayak gue nih, gue kalau lagi kesel buat, misalnya kredit apapun, semua ngumpul, gue teriak, gitu loh. Kadang gue teriak di tempat manapun. Ya nggak terus nggak di tengah atrium mall gitu, nggak. Maksud gue gitu. Maksud gue teriak, udah teriak gitu. Kadang gue sampai kalau biar lega gue banting sesuatu. Banting apa aja barang-barang. Apapun, tuh gue banting, gue lega banget. Jadi kayak misalnya korek lu, udah kelar, enak gitu. Karena menurut gua saat lu gini loh, ini kan udah sumpel banget kan di sini, penuh nih gitu. Kalau emang lu gituin terus, kasihan lu nih ya gitu. Buat gua tuh kasihan lu ini aja gitu. Jadi mending ya lu keluarin aja udah, tapi sehari itu doang. Jadi kayak misalnya lu mau down, lu mau sakit, lu mau sedih, kayak misalnya kita ngomong lu pacaran terus putus gitu. Sedih aja udah, sehari itu aja gitu. Abisin sehari itu. Mau ngapain aja sesuka lu gitu. Iya, udah habis itu udah jalan lagi. Gitu. Jadi kayak pacaran saat lu udah sedih aja, udah besok. Jangan usah bilang besok gua harus move on. Gua enggak suka kata-kata besok gua harus move on. Seakan-akan lu jatuh banget tau gak? Iya. Move on tuh kan berarti lu bergerak. Sampai berarti kan lu kayak udah stuck di satu tempat kan. Sampai lu udah titik terendah lu. Jadi maksud gua kalau saat lu bilang udah jangan cuma pacaran aja cepetan move on. Menurut gue kayak kata-kata cepetan move on tuh seakan-akan lu tuh saat itu jatuh banget gitu. Jangan pakai move on biji. Iya gak sih? Iya dong. Maksudnya kalau pribadi gue ya, kalau pandangan gue kalau pakai kata move on tuh seakan-akan tuh lu jatuh banget. Gitu. Jadi mendingan dihabisin satu hari itu, besok up lagi. Itu aja. Sama kayak misalnya lu bisnis ya lu coba aja terus. Belajar pengalaman. Lu memang butuh pengalaman. Apa aja? Iya, jadi kurir gitu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak ada salahnya saat sampai gini. Kayak gue tadi cerita kan, gue mundur nih. Gue cerita tadi gue pernah kerja di tempatnya orang. Ya udah itu tempat gue buat belajar gitu loh. Terus habis itu kembangin lagi kemana? Gue cari duit, gue cari belajar, cari pengalaman gitu loh. Ini sih mas, ngelihat anak-anak muda sekarang juga nih di anak-anak babrak gitu. Apa sih kesan-kesannya buat kita atau buat anak muda yang ada di Solo juga? Kalau buat apa ya, buat teman-teman kayak Babrak. dari channelnya Babrak ini kan juga sebelumnya udah ya kita emang harus bisa bisa memulai sesuatu. Seperti kayak Babrak sendiri kan pasti mulai dari episode pertama hingga akhirnya sampai di episode 7 sama aku ini ya emang harus ada yang dimulai gitu. Anak muda sekarang tuh emang harus bisa memulai sesuatunya dulu gitu loh. Jelek atau bagus bodo amat ya? Iya dong. Nggak usah mikirin apa omongannya orang lain gitu. Walaupun kadang kita mau gerak dikit aja udah diomongin orang lain udah pasti. Nah itu. Lo sekarang gini aja, lu diem diomongin, gerak diomongin. Kalau gue mending gerak diomongin lah. Iya, diomongin orang maksudnya gitu. Daripada diem diomongin, iya dong, dibully. Pasti. Terus pengalaman Mas Giri yang terakhir yang benar-benar ngena terus bisa jadi pesan. Apa ya? Jangan mabok naik motor, ya gak sih? Ya juga sih sebenarnya bahaya kalau mikir sekarang gitu. Ya yang pasti itulah pesan gua. Ya mungkin kayak tadi, ya ini jangan lupa jangan takut buat memulai sesuatu aja gitu. Karena semua harus ya ada hasil di balik sebuah proses yang agak berat. Entah tuh lu mau jatuh dulu, terus tiba-tiba naik jatuh udah biasa gitu loh. Proses ya? Proses. Kalau gue lebih menikmatin prosesnya aja sih gitu loh. Entah dalam apapun ya gitu. Entah mau kerjaan, karir lu, apa percintaan kayak apa. Tai lah. Pokoknya intinya semuanya tai lah ya. gitu. Jadi ya udahlah seperti itu. Oke deh. Oke, thank you Mas Giri. Sama-sama. Udah datang ke Babrak.
Aku di juga episode 7 ini ya. thank you banget udah diundang. Jadi jangan kapok ya. Semoga Babrak bisa lanjut terus. Amin lanjut lah ya. Terus bisa apa ya? Bisa mengisi channel-channel. Ya maksudnya di Solo harus banyak seperti kayak gini gitu loh. Tapi kalau bisa ya bintang tamunya jangan itu aja. Iya, undang yang lain. Iya dong. Iya. Itu doang bosen, yang nonton pasti bosan. Yo. Contohnya undang aku. Iya. Sip, thank you Mas Giri. Oke, sama-sama. Sampai ketemu lagi Sobat Babrak di episode ke-8 ya. Thank you, nanti nonton di YouTube-nya ya. Ada gak sih? Iya. Jangan lupa subscribe. Saya subscribe, Gitu. like, comment, subscribe.